Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam yang sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Ini jelas di sini. Ini Kristenisasi. Ini kristenisasi misionaris dari orang timur ini. Dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Beberapa minggu yang lalu ada yang men-tag saya di TikTok pada sebuah video yang tadi baru saja teman-teman saksikan sebelumnya, bahwa diduga ada upaya kegiatan kristenisasi di Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Menurut informasi dari video terkait, bahwa ada oknum yang dengan sengaja membagi-bagikan Bible Perjanjian Baru, Gospel atau Injil dalam terjemahan bahasa Arab Indonesia, yang katanya kopian Bible itu dibagikan oleh seorang bapak yang bernama Bapak Martin dari timur Indonesia. Perekam video menduga bahwa oknum tersebut adalah misionaris. Dan jika demikian, berdasarkan informasi dari video tersebut, maka ini menjurus pada indikasi adanya aksi pemurtadan. Dan benar saja teman-teman, dengan melihat beberapa data dan fakta lainnya, ini semakin positif jika yang terjadi di video tersebut adalah upaya kristenisasi. Walaupun mungkin nantinya para buzzer seperti Ade Armando dan Abu Janda itu menyangkali dan mengklaim bahwa tidak ada kristenisasi di Indonesia katanya. Nah, apa saja yang menjadi indikasi jika fakta ini positif sebagai upaya kristenisasi? Mari kita bahas secara detail di video kali ini. Namun sebelumnya teman-teman, untuk membentengi diri dari berbagai gerakan aksi pemurtadan, teman-teman wajib memiliki kedua buku ini. Disarankan untuk memiliki kedua buku ini karena kedua buku ini membantu kita menjawab dan membantah berbagai syubhat yang dilontarkan oleh kalangan misionaris tersebut ketika menyebarkan agamanya dan mempengaruhi kita sebagai muslim ya. Nah, pada selengkapnya kedua buku ini, link tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Jika kita merujuk dari laman website resmi Sensus Penduduk BPS Boyolali, khususnya Kecamatan Teras, nah kecamatan ini teman-teman merupakan kecamatan yang penduduknya mayoritas muslim. Di tahun 2020 saja, pemeluk Kristen Protestan itu hanya berjumlah 21 orang, dan Katolik bahkan hanya 3 orang saja. Itu di tahun 2020 ya, nggak tahu lagi gimana di tahun 2022 kemarin. Bahkan di antara kecamatan lainnya di Boyolali, Kecamatan Teras merupakan kecamatan yang pemeluk Kristennya itu paling merosot di antara kecamatan lainnya. Saya nggak tahu sih ya, apakah datanya ini yang salah, atau memang realitas faktanya demikian, mengingat ini adalah website resmi BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Sehingga berdasarkan fakta ini, maka timbullah pertanyaan. Kalau misalkan di kecamatan tersebut, jumlah pemeluk agamanya, pemeluk agama Kristennya itu sangat merosot, lantas apa tujuan dan urgensi menyebarkan Injil di sana? Inilah yang membuat semakin positifnya asumsi bahwa sebenarnya kalau yang disampaikan di video tersebut benar-benar terjadi. Adanya upaya pemurtadan, upaya kristenisasi di kawasan mayoritas masyarakat muslim yang pemeluk agama Kristennya sedang merosot drastis, kan seperti itu. Kemudian juga kalau diperhatikan teman-teman, versi Injil yang disebarkan itu, yang covernya berwarna merah itu merupakan Injil versi Shelabier. Sedangkan versi Injil yang umum digunakan itu biasanya versi TB dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, emang apa bedanya versi TB dan versi Shelabier ini?
Nah, jadi teman-teman, Injil versi Shelaber ini itu merupakan Injil versi terjemahan Melayu yang diterjemahkan oleh William Shelaber, di mana bahasa dan istilah yang digunakan dalam kitab ini itu menggunakan istilah yang umum digunakan oleh umat Islam di Nusantara. Contohnya teman-teman, jika umat Kristen pada umumnya menolak menyamakan sosok Isa Al-Masih dengan sosok Yesus Kristus, maka Bible Shelaber ini dengan percaya diri mengganti nama Yesus Kristus dengan Isa. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, versi Shelaber itu menyebutkan bahwa Isa itu adalah guru dan junjungan. Adapun Bible yang umum dipakai, kata junjungan pada ayat ini kemudian menjadi Tuhan, seperti itu ya. Nah, kok bisa Yesus ini dalam suatu versi pada ayat ini secara literal disebut sebagai Tuhan dan di versi lain disebut sebagai junjungan? Ini ada pembahasan khusus secara tersendiri ya. Akan tetapi secara literal, perbedaan dua ungkapan ini sangat bersifat fundamental secara akidah. Selain itu teman-teman, tokoh Alkitab yang bernama Yohanes dalam versi Shelaber itu berubah menjadi Yahya. Yitro itu berubah menjadi Syuaib. Henoch itu menjadi Idris. Maria kemudian menjadi Maryam dan lain sebagainya. Ya, hampir serupalah dengan Bible versi Klinkert. Bahkan di versi Klinkert disebutkan Paulus itu masuk masjid dan Yesus masuk ke dalam Ka'bah, seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau Bible dalam video yang tadi itu alibinya hanya dibagikan untuk pemeluk agama Kristen, maka di sini ada beberapa kejanggalan. Yang mana pertama, kenapa dibagikan di kawasan mayoritas Muslim yang pemeluk Kristennya merosot? Dan kedua, kenapa Bible yang dibagikan merupakan Bible yang tidak populer digunakan oleh orang Kristen itu sendiri, khususnya di Indonesia? Kemudian pula, kenapa harus terjemahan Arab Indonesia? Walaupun kita tidak pungkiri bahwa memang ada loh ya Bible versi Arab dan orang Arab juga memakai Bible terjemahan bahasa Arab. Ini sudah kita bahas di episode sebelumnya, episode yang lalu. Cuma masalahnya adalah di Indonesia pemeluk Kristennya itu tidak membaca Bible versi Arab. Bahkan tidak bisa baca Arabnya seperti itu. Lalu apalagi jika Bible Arab ini disebarkan untuk kepentingan tertentu terhadap masyarakat Muslim, kan gitu? Ya nggak salah memang mencetak Bible versi Arab Indonesia itu nggak salah. Karena bisa jadi dapat digunakan oleh orang-orang Arab Kristen di Indonesia atau untuk keperluan penelitian seperti itu. Tapi apa urgensinya gitu loh dibagikan ke kawasan perkampungan Muslim, kan gitu pertanyaannya. Walaupun bisa saja Muslim setempat itu langsung mengenali jika itu bukan Al-Quran. Namun itu tidak menutup kemungkinan jika ada saja yang penasaran lalu tertipu dengan syubhat-syubhat yang ada di dalamnya. Di mana Yesus diganti dengan Isa, Maria diganti dengan Maryam, dan bahkan ada bahasa Arabnya kan seperti itu. Di mana dengan kondisi demikian, ditambah pula mungkin wawasan masyarakat di sana yang awam dan minim, mereka bisa saja akan merasa jika itu adalah kitab suci juga yang isinya benar, kan gitu masalahnya. Dulu saya ingat saya teman-teman pernah muncul iklan yang berbunyi baca kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Padahal yang dimaksud dalam iklan itu ya Bible itu sendiri, namun dikemas dalam kontekstualisasi Islami. Sehingga Nuh yang dalam Kristen itu pada mulanya tidak disebut sebagai nabi, rela ditulis nabi dalam iklannya tersebut. Begitu pula Isa Al-Masih yang katanya bukan Yesus, yang demi entah demi apa sampai rela diganti kata Yesus dalam Injil mereka menjadi Isa Al-Masih. Ya kembali lagi ya, terlepas apakah nantinya terpengaruh atau tidak, ini kemudian yang membuat munculnya asumsi jika benar telah terjadi upaya kristenisasi. Termasuk pula jika apa yang disampaikan dalam video itu adalah benar. Sebab apa urgensi dan tujuannya menyebarkan Bible berbahasa Arab dan Bible yang tidak populer di kawasan mayoritas Muslim yang pemeluk Kristennya secara statistik sudah sangat merosot, kan gitu. Walaupun tanpa dipungkiri ada pula loh ya para pendakwah yang juga melakukan misi dakwahnya di kawasan-kawasan lain, kawasan-kawasan perkampungan dalam bentuk syiar. Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan dengan cara menyebarkan Al-Quran yang isinya itu mengubah kata Isa menjadi Yasu'a atau Yesus, mengganti kata Nasrani menjadi Kristen. Enggak sampai segitunya teman-teman. Karena nilai yang kita pegang itu jelas, agar tidak menyebarkan agama dengan kebohongan dan kepalsuan. Sebab ketika isi Al-Quran itu diubah, maka itu menjadi Quran palsu namanya. Dan kita dilarang berdakwah dengan cara pemalsuan begitu. Lalu apakah standar nilai yang seperti ini juga dianut oleh kalangan mereka? Nah, itu bukan urusan ranah kita ya. Yang pasti dalam ranah hukum teman-teman, menyebarkan bacaan atau buku atau majalah untuk tujuan menyiarkan agama kepada penduduk yang sudah beragama, itu melanggar keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979, bab 3 pasal 4 poin B. Dan lagi, walau bagaimanapun teman-teman, pun kalau di covernya itu jelas ditulis Injil, itu tidak serta-merta membuat orang-orang Islam di pedalaman mengenali jika itu kitab sucinya agama lain.
Ya kembali lagi, sejauh mana wawasan mereka terhadap kitab suci agama-agama. Bahkan ada yang mengira teman-teman bahwa Taurat dan Injil itu aslinya berbahasa Arab. Ada yang masih mengira seperti itu. Sehingga ketika mereka disodorkan Bible berbahasa Arab, bisa saja mereka secara langsung percaya bahwa itu sepenuhnya adalah Taurat Nabi Musa dan Injilnya Nabi Isa yang asli menurut Islam seperti itu. Hal itu adalah karena minimnya wawasan kita mengenai kitab-kitab mereka dan cara kerjanya. Karena bagi kita Muslim tidak dibenarkan mengubah isi dari kitab suci. Namun bagi mereka, seperti fakta yang tadi, mengubah isi Bible mungkin dapat diterima. Seperti mengubah Yesus menjadi Isa, walaupun dalam konteks lain mereka sangat menolak itu menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, kan gitu. Nah, kondisi inilah teman-teman yang seolah-olah terlihat adanya standar ganda. Di satu sisi mereka menolak menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, namun di sisi lain untuk tujuan penginjilan atau menyebarkan agama, hal itu dibiarkan. Nah, bukankah itu bentuk mengabarkan Injil atau mengabarkan Kristus dengan cara kepalsuan? Dalam Filipi pasal 1 ayat 18, ketika Paulus dipenjara, ia secara gamblang menyatakan bahwa ia bersukacita apabila Yesus itu diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Nah, apakah fenomena ini merupakan bentuk aktualisasi dari ayat ini? Atau ayat ini dapat dipahami sebagaimana zahirnya? Ya, di sini saya tidak ingin terlalu mengklaim ya. Namun teman-teman, seorang penginjil, misionaris bernama J. Smith, demi menyebarkan agamanya, ia secara sadar pernah menggunakan cara dusta dengan berpura-pura menjadi Muslim. Dan ia bersukacita dengannya dan tidak memandang hal itu bertentangan dengan ajaran Kristiani. Dan bahkan dengan bangganya mempromosikan hal tersebut. My wife and I went to Senegal assuming that we would use contextualization. It was the key word at that time. It was the key paradigm. We went to Senegal, West Africa. We found that the Muslims there wore grand boubous, so I bought many grand boubous. They're very expensive. There are these beautiful flowing robes with a beautiful filigree in the front, and they cost an awful lot of money. We were told we should go to the mosque, so we went to the mosque. We prayed with the Muslims in the mosque. We thought that this was being contextual. I grew a very long beard. I had a beard down to here. If you see pictures of back then, I looked fierce. And it was very contextual. I took on an Islamic name, a local name, so did my wife. So for all practical purposes, we thought we were culturally adapting, culturally contextualizing to Islam. And it didn't take very long before the Muslims started clapping me on the back and saying, "It's so good to see you've converted." Nah, apakah motivasi serupa itu juga digunakan dalam menerjemahkan Bible? Ya, itu wallahu alam ya. Dan tahukah teman-teman, di Somalia itu ada hal yang menarik lagi seputar topik ini. Jadi kalau ada keluarga teman-teman yang pulang dari umrah dan haji, maka mungkin teman-teman pernah melihat Quran yang umum dibawa pulang dari sana. Dan kita sudah mengenali jika Quran yang bentuk dekorasi, warna, dan cover demikian adalah Quran cetakan Madinah. Itu adalah Al-Quran, kan gitu. Nah, tahukah teman-teman, pada gambar ini, dua kitab yang dipegangnya itu salah satunya merupakan Bible. Ya, ini adalah Bible cetakan Kenya yang diperuntukkan kepada penduduk Somalia. Disebut Bible Somalia dengan nama Kitab Kakuduska. Dari tampilan jelas, sepintas sangat mencolok dan tentu kita bisa saja silap untuk membedakan mana Bible, mana dengan Quran cetakan Madinah, kan gitu. Dan tentu pertanyaannya adalah, apa urgensi meniru covernya Al-Quran terhadap Bible mereka? Kan pertanyaannya gitu. Oke, mari kita minggirkan dahulu asumsi bahwa itu sengaja dicetak untuk tujuan misi kristenisasi penduduk muslim di sana. Kita cari alternatif lain, jawaban lain seperti itu. Yang mana bisa jadi itu sengaja dibuat mirip Al-Quran agar terhindar dari potensi buruk persekusi dari kelompok-kelompok militan dan teroris di sana. Mungkin karena itu ya. Walaupun Kristen di sana itu cuma 0,1%. Enggak sampai 1%. Dan itu pun mungkin para pendatang, pekerja, atau ekspatriat, kan gitu. However, teman-teman, sebenarnya enggak masalah sih ya. Cetak Bible dengan cover mirip Al-Quran itu enggak masalah. Karena mana tahu nanti lama-kelamaan mau pindah ke Quran versi aslinya, kan gitu. Yang jadi masalah adalah ketika hal itu digunakan untuk menipu orang Islam, kan gitu. Tapi hati-hati aja lah ya, entar ada yang ngira itu beneran Quran, lalu kemudian dibakar. Atau dimakan seperti kerjaannya David Wood ya. Anyway, episode sebelumnya kita sudah membahas perihal fenomena penulisan Bible Arab yang meniru basmalahnya dalam Al-Quran. Buat yang belum menonton, sangat disarankan untuk simak episode sebelumnya, karena pastinya sangat seru. Dan jangan lupa teman-teman miliki pula kedua buku ini untuk membentengi diri dari misi pemurtadan,
Ya, link tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman mengenai pembahasan kita di kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau misalkan video ini bermanfaat, klik like dan share-nya, dan juga klik tombol subscribe ke tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru berikutnya. Serta kalau channel ini dukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.